Mau skala siapa? Mansa masih ada. Terima kasih. Kita sudah ada di tempat yang kedua. Ini beliau yang dijadikan monumen ini adalah pahlawan nasional terkait dengan pembebasan atau pengembalian Irian Barat waktu itu. Beliau tadi Pak Guru sudah tanya di ini Bapak Imam. Beliau sampaikan bahwa tentara Indonesia yang orang Papua asli itu yang pertama datang di Keman adalah beliau. Nanti beliau akan cerita sedikit tentang ini. Tolong diperhatikan baik. Oke? Bisa ya? Oke. Terima kasih. Silakan. Nara ini orang Papua asli. Dia, waktu Trikora, orang Papua pertama yang masuk ke tanah Papua ini untuk rebut tanah Papua yang kembali ke NKRI ini, dia lewat dari Ambon masuk ke Etna. Dia masuk pertama, tidak langsung masuk ke Etna, tapi dia di Tanjung sebelah. Dia usaha lagi kembali lagi. Dia masuk kedua kali, dia kena tertangkap dia. Dia dimarah ini. Dia tertangkap, dia bawa ke Kaimana sini, baru dari Kaimana dia Jawa sana. Jadi di Pak Yedus ini yang punya mau supaya dimarah ini harus jadikan ini supaya kenang-kenangan anak-anak makin kemudian hari kan pasti bisa tahu bahwa Dimara ini dari mana sebenarnya. Kalau tidak nanti hilang juga. Saya kira itu saya yang bisa sampaikan. Ya. Tadi Bapak sudah jelaskan, beliau adalah salah satu tentara yang dikirim oleh negara ini ke sini, dan beliau asli orang Papua. Beliau itu lahir di Korem, di Biak, sejarahnya ya. Kemudian beliau usia 13 tahun mengikuti salah seorang anggota polisi yang berasal dari Maluku, dari Ambon. Beliau ikut ke sana, kemudian beliau sekolah SD sampai dengan perguruan tinggi. Beliau menjadi guru agama di Buru Selatan, di Pokok punya daerah. Tapi ketika dicolak Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, ketika Jepang sudah mengalahkan mereka duluan, kemudian mereka ingin kembali. Bapak Dimara ini kemudian direkrut oleh Jepang ya untuk membantu Jepang. Tapi kemudian beliau dengan dia punya teman-teman setelah itu kembali melawan Jepang, dan kemudian dia dikirim ke Irian sini. Dia sempat ke Merauke sebenarnya. Merauke baru ke sini. Tadi Bapak sudah bilang itu di Etna sana. Dia pada akhirnya itu dia ditangkap di Yamor. Di dalam sejarah itu beliau ditangkap di Yamor sana, antara Etna dan Yamor. Kemudian dibawa ke sini dan dibawa ke Jawa. Dan hukuman beliau itu 20 tahun penjara waktu itu. Tapi tidak sampai, artinya iya, Belanda angkat jangkar, dia kemudian juga dibebaskan. Beliau baru meninggal di tahun 2000 yang lalu. Tapi perjuangan beliau itu cukup luar biasa untuk mempertahankan Kaimana ini. Beliau mati-matian dengan teman-teman yang lain bersama-sama untuk tetap menjaga Irian Barat, terutama Kaimana ini, supaya tetap berada dalam pangkuan NKRI. Nama lengkap beliau Yohanes Abraham Dimara, itu ada di situ, sudah ada ya. Oke, kemudian ini penting untuk kita tahu sebagai generasi penerus bangsa ini. Ketika kita tahu perjuangan orang-orang dulu, maka akan ada rasa cinta, ada rasa menghargai atas perjuangan mereka, sehingga kita juga berusaha bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan kita, status kita apa itu yang kita kemudian bertanggung jawab secara penuh, begitu. Atau Bapak Presiden kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan mudah-mudahan kita termasuk
generasi yang menghargai jasa para pahlawan, sehingga ada upaya yang terus kita lakukan untuk menjaga ini biar tetap ada dan menjadi pembelajaran buat generasi berikut. Baik, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Bukan ulangi, beliau aslinya sebelum menjadi tentara dia adalah guru agama. Bertugas di Leksula, itu kalau di Paguro bukan dari 6 jadi dia di Kecamatan Paguro Selatan. Kalau Paguro di Paguro Utara Timur. Dari sana kemarin jadi ada yang kira itu orang dari Maluku. Iya, jadi kalau menurut Bapak orang kira dia itu orang Maluku karena dia dari sana. Dari sana kemarin. Karena dia aslinya orang Biak. Hanya usia 3 tahun yang tadi Pak Guru bilang, dia ikut anggota polisi, dia ikut ke sana supaya dia melanjutkan dia punya studi di Ambon sampai selesai dia kuliah itu di Ambon. Mungkin orang Papua yang pertama ketemu Presiden Soekarno itu Di sini di Jakarta. Jakarta. Itu yang pertama kali orang Papua yang ketemu Soekarno. Orang Papua yang pertama bisa ketemu dengan Presiden Soekarno. Kita yang orang kayak mana mungkin waktu itu belum ada yang seperti beliau ya. Nah memang beliau sudah ikut menjadi tentara, maksudnya sebelum jadi tentara dia jadi guru, kemudian jadi tentara dia bergabung dengan Jepang sehingga dia mengerti tentang militer, tentang pasukan. Tapi kemudian digunakan dia punya kemampuan itu untuk melawan Belanda. Belanda ingin kembali menguasai NKRI. Salah satunya itu wilayah Irian Barat yang begitu berharga bagi mereka. Menurut mereka karena kita sumber daya kita cukup banyak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami peserta lawatan sejarah. Tadi kita kali mendengar penjelasan narasumber tentang tugu penyerahan Irian Barat ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di kota tadi di Kampung Serang. Sekarang posisi kita berada di Kampung Baru di depan masjid. Di sini juga kita lihat tugu yang begitu megah. Pertanyaan saya kepada narasumber dan Mbak sebagai pelaku sejarah di sini, apa hubungannya tugu yang ada di Kampung Seram dengan tugu yang ada di Kampung Baru ini? Mana lebih dulu dibangun? Tugu yang di Kampung Seram atau tugu yang di Kampung Baru? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Yang duluan dibangun itu di Kampung Serang. Kampung Serang. Hubungannya Pak, hubungan tugu itu dengan ini? Di Kampung Seram lebih dulu, ini baru berapa tahun terakhir ini baru dibangun. Kalau untuk hubungannya, secara logis itu tugu peringatan itu hanya dibuat untuk memperingati perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kita. Dan beliau ini salah satu. Jadi tugu yang di Kampung Seram itu sebagai wujud rasa terima kasih bangsa Indonesia bahwa orang-orang kita, para tentara pejuang yang dari Jawa atau yang dari sini telah berusaha berjuang untuk mempertahankan Irian Barat ini agar tidak lepas. Pelakunya salah satunya ini. Jadi itu hubungan atau benang merahnya. Begitu. Beliau begitu banyak sekali, artinya kontribusinya begitu besar untuk Irian Barat. Okay. Baik, saya dengar Pak Dimara ini salah satu guru agama. Artinya tadi dalam penjelasan tadi Bapak Dimara itu dari daerah Maluku, aslinya si Papua Biak. Tapi dia sebelum kesini dia dari Maluku. Apakah perjalanan ke Maluku itu misi menjalankan mewariskan agama? Lalu kesini juga mungkin dalam kaitan dengan misi itu? Bagaimana? Terima kasih. Iya. Beliau ini kalau di dalam sejarah dia punya
identitas usia biodatanya, beliau lahir di Biak, daerah yang namanya Korem, tahun 1916 ya. Iya, 16 April 1916. Orang tuanya kepala kampung, orang yang cukup terpandang di sana. Hanya karena untuk tujuan dia punya pendidikan itu lebih bagus, kemudian orang tuanya mengizinkan untuk ikut polisi, ya ditugaskan dari polisi ya. Ya, perlu mobil seorang Maluku, tugas di sana, kembali ke sana. Tujuannya untuk dia pendidikannya lebih bagus. Jadi sampai ke Ambon dia sekolah. Dia tamat SD, SMP, SMA sampai dengan selesai. Untuk menjadi guru itu di Maluku, semua di Ambon. Dan kemudian dia bekerja sebagai guru agama, beragama ya? Beragama. Di Leksula. Leksula itu Buru Selatan di Pulau Buru. Jadi dia ke Maluku merangkap untuk melanjutkan studinya, mengikuti polisi Mahubesi tadi, bukan dalam kaitan untuk yang tadi diwartakan untuk mewartakan agama. Kan dia masih kecil ke sana, usia 13 tahun. Usia 13 tahun dia ke Maluku. Begitu. Nanti selesai dia kuliah, dia tugas di Leksula. Ketika pergolakan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, nah dia bergabung, dia dilatih, saya apresiasi, kemudian bergabung dengan Jepang untuk melawan Belanda. Selesai itu dia kembali dibawa ke sini ya. Dia sempat di Merauke ya. Ini beliau boleh, beliau lebih. Baik. Untuk Mayor Abraham Dimara, beliau sempat ditangkap dan dipenjara di Merauke sebelum kemudian dibebaskan. Lalu untuk biografinya secara lengkap, beliau ini juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa awalnya orang Biak kemudian diangkat menjadi anak angkat dari salah satu keluarga polisi dengan marga Mahubesi dari Ambon. Kemudian mereka tinggal di sana menyelesaikan pendidikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam proses integrasi, seperti yang kita ketahui bahwa setelah merdeka Indonesia, Papua penuh sudah diambil alih oleh Indonesia. Papua masih berada di bawah kekangan Belanda. Nah, proses pengambil alihan ini ada satu operasi, yaitu bersama 3 komando rakyat. Ya, 3 komando rakyat. Satu itu berkaitan dengan bubarkan negara boneka buatan Belanda di Irian Barat. 2, kibarkan sang saka merah putih. 3, persiapkan mobilisasi umum. Nah, beliau ini juga termasuk dalam salah satu tentara yang terlibat dalam operasi tersebut. Sampai hari ini kita ketahui bahwa desa ini memiliki nama yang sama dengan operasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara beliau dan nama desa ini, beliau dan tubuh yang ada di kota. Ini korelasinya sangat jelas. Karena puncak dari perjuangan Dekora itu adalah kembali Papua masuk ke Indonesia, diperingati di Tugu di kota. Oke. Pertanyaan?